Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Putra Novelis, NIM 053, Pendidikan Fisika Reguler B 2019. Saya di sini akan menjelaskan apa yang saya pelajari dan saya pahami dari mata kuliah alat-alat ukur. Dan itu sistemnya itu kami berkelompok, jadi setiap kelompok itu ada beberapa orang dan menjelaskan tentang beberapa alat-alat ukur yang ada di mata kuliah alat-alat ukur tersebut. Nah, untuk yang langsung mulai aja lah ya. Yang pertama ada jembatan pembanding. Nah, jembatan pembanding ini ada dua macam. Yang pertama adalah jembatan pembanding kapasitansi dan yang kedua adalah jembatan pembanding induktansi. Nah, untuk yang pertama yaitu jembatan pembanding kapasitansi itu tuh berguna untuk mengukur kapasitansi yang tidak dapat diketahui dengan cara membandingkannya dengan kapasitansi lain yang dapat diketahui. Jadi tinggal membandingkan aja lah. Ya. Habis itu ciri-cirinya jembatan pembanding kapasitansi yaitu lengan pembandingnya itu bersifat resesif antara tahanan R1 dan tahanan R2-nya. Yang kedua ada jembatan pembanding induktansi. Nah, di sini jembatan induktansi ini hampir sama dengan kapasitansi. Bedanya yaitu kalau misalnya kapasitansi kan mencarinya dengan membandingkan dengan kapasitansi yang lain yang dapat diketahui. Nah, di sini induktansi ini dia membandingkan terhadap indikator standar yang diketahui. Jadi itulah perbedaannya. Yang selanjutnya adalah jembatan high. Nah, di sini jembatan high ini itu tuh masih berhubungan dengan jembatan yang sebelumnya, jembatan pembanding. Tapi di sini jembatan high itu berguna untuk mengukur sebuah induktansi yang tidak diketahui. Nah, berarti yang jembatan pembanding induktansi tadi itu kan masih tidak diketahui. Nah, barulah kita bisa mencari dengan jembatan high. Nah, untuk dinyatakan dalam jembatan high itu dapat menggunakan kapasitansi yang tidak dapat diketahui atau belum diketahui. Baik, yang selanjutnya adalah jembatan steering. Nah, untuk jembatan steering ini itu jembatan arus bolak-balik yang paling penting lah dan digunakan secara luas untuk pengukuran sebuah kapasitor. Nah, untuk mengukurnya itu dia sifat-sifat isolasinya bagus untuk mengukur itu, juga untuk mengukur kayak sudut-sudut fase hampir 90 derajatnya itu lebih bagus. Nah, hubungannya dengan jembatan pembanding yaitu jembatan ini tuh mempunyai beberapa keuntungan nyata dari jembatan pembanding kapasitansi. Baik, selanjutnya adalah materi jembatan Wien. Nah, untuk jembatan Wien ini sebenarnya jembatan Wien ini tuh pemakaiannya tuh sebagai jembatan arus bolak-balik ya. Bukan hanya untuk berguna untuk mengukur frekuensi, namun gunanya banyak sekali. Tapi untuk yang kita bahas, kita akan mengukur frekuensi dulu. Nah, karena jembatan Wien ini sensitivitas frekuensinya agak gimana gitu, besar. Nah, jembatan Wien ini sulit dibuat setimbang. Jadi tidak mudah lah untuk menggunakannya. Selanjutnya adalah alat pertanahan Wagner. Nah, untuk bisa dibilang dalam praktek ya, ditemukan bahwa kapasitansi tersebut dapat mengalami kebocoran. Nah, terdapat antara berbagai elemen jembatan dan tanah dan juga lengan-lengan jembatan itu dapat menyebabkan kesalahan, khususnya itu pada frekuensi indikator yang besar. Nah, dalam salah satu metode menghilangkan sebagian efek kapasitansi kebocoran. Nah, di dalam sebuah rangkaian jembatan itu dapat
digunakan alat pertahanan Wagner ini. Baiklah, yang selanjutnya yaitu jembatan impedansi universal. Nah, untuk jembatan universal ini terdiri yaitu 4 rangkaian, yaitu detektor AC/DC dan generator AC/DC dan standar impedansinya. Nah, rangkaian jembatan ini digunakan untuk mengukur tahanan AC dan tahanan DC. Nah, kapasitansi diukur dalam sebuah jaringan seperti 4 lengan itu beserta cara untuk menentukan kerugian di dalam kapasitor. Selanjutnya adalah alat ukur osiloskop. Nah, untuk alat ukur osiloskop ini tuh berguna untuk banyak sih gunanya, yaitu untuk mengukur besar tegangan listrik, untuk mengukur frekuensi listrik, bisa juga, dan juga dapat membedakan arus AC dan arus DC. Nah, untuk cara kerjanya itu cukup simpel karena osiloskop ini membutuhkan komponen-komponen yang banyak. Mungkin kalian bisa pelajari di referensi yang lain. Tapi osiloskop di sini mempunyai 2 jenis, yaitu yang pertama osiloskop analog, yaitu osiloskop yang bisa dibilang seperti namanya, yaitu tidak digital. Berarti dia ini memetakan dengan bentuk grafik. Jadi osiloskop analog ini menggambarkan dengan grafik, yaitu setiap satu kotaknya 2 gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu osiloskop digital. Nah, dari namanya saja kalian pasti sudah tahu, dengan mengukurnya pasti langsung sudah dapat hasilnya. Misalnya tegangannya langsung berupa angka dan frekuensinya langsung berupa angka. Nah, untuk osiloskop ini dia tuh kayak memetakan suatu frekuensi di dalam layar pada alat tersebut. Selanjutnya menjelaskan tentang materi yang diberikan oleh kelompok 4, yaitu GPS atau singkatannya Global Positioning System. Nah, mungkin banyak orang yang sudah tahu GPS, tapi hanya secara umumnya saja. GPS ini berguna untuk menemukan posisi atau lokasi seseorang juga bisa, pokoknya tempat, dan itu memudahkan penggunanya. Jadi misalnya kalian itu kesasar, misal di suatu tempat, nah kalian punya GPS tuh, nah kalian tahu posisi sekarang kalian itu berada di mana, dan kalau misalnya kalian ingin mencari tempat, mencari lokasi, di GPS juga bisa. Itu berguna sekali untuk zaman sekarang. BTW, yang menemukan GPS ini adalah negara Amerika Serikat. Amerika Serikat itu bagus, keren, teknologinya juga maju, nggak kayak Indonesia, tukang bacot aja. Selanjutnya dari materi kelompok 5, mereka menyajikan materi sound level meter dan lux meter. Nah, untuk sound level meter ini alatnya untuk berguna untuk mencari tingkatan suara suatu kebisingan di sekitarnya. Nah, untuk cara kerjanya itu simple, ide bentuknya itu seperti mic dan ada tombol-tombolnya. Nah, yang pertama itu ada tombol power untuk menghidupkan dan tombol maksimal minimum untuk suara yang ingin kalian dapatkan itu maksimal atau minimum. Nah, selanjutnya ada tombol hold untuk memberhentikan suara agar bisa direkam, dan selanjutnya lux meter. Nah, alat ukur lux meter ini berguna untuk mengukur intensitas cahaya ya. Jadi alatnya itu dapat mengukur, misalnya gini aja. Nah, misalnya kita taruhnya alatnya itu di bawah di meja. Nah, kita akan mengukur intensitas cahaya yang datang dari arah lampu di atas. Nah, maka dari itu cara untuk mendapatkannya menggunakan rumus, dan untuk cara kerja alatnya itu cukup mudah.
Selanjutnya materi dari kelompok 6 yaitu anemometer dan barometer. Yang pertama anemometer. Guna anemometer ini untuk mengukur kecepatan angin dan juga skala angin, dan juga biasanya di dalam geofisika dan meteorologi alat ini untuk mengukur besarnya skala hujan, badai. Jadi berguna untuk mengetahui, bisa dibilang ramalan cuaca. Dan alatnya itu bentuknya seperti display gitu, ada layar skalanya dan juga tombol-tombolnya. Dan yang tidak kalah pentingnya itu kipasnya. Nah, kipasnya ini ada kipas untuk mendapatkan anginnya. Jadi dari angin tersebut kita akan dapatkan kecepatannya. Dan gunanya yang lain itu bisa untuk gelombang laut dan kecepatan arah arus laut. Dan ada barometer. Nah, barometer ini adalah alat hampir sama sih, yaitu alat untuk mengukur tingkat udara. Nah, tapi sayangnya tuh barometer ini tidak semua orang tuh bisa berguna, soalnya hanya beberapa instansi atau jenis pekerjaan untuk dapat menggunakan barometer ini. Nah, barometer yang terbaru itu ada barograf. Nah, barograf ini tidak hanya untuk pembacaan tapi juga untuk merekam semua yang terjadi dalam beberapa periode. Nah, ini nih bisa berfungsi untuk di sebuah kapal supaya dapat mengetahui di depan ada bahaya atau enggak, khususnya untuk cuaca. Selanjutnya ada materi kelompok 7. Mereka memberikan materi tentang termometer atau pengukur suhu. Namun ada dua macam, yaitu yang pertama psychrometer. Nah, psychrometer ini berguna untuk seperti termometer untuk mengukur suhu. Namun ini psychrometernya itu menggunakan lebih banyak komponen yang besar ya. Misalnya ada psychro air raksa, itu menggunakan raksa dan derajatnya itu Celsius. Dan selanjutnya ada termomigrograf. Nah, ini itu gabungan antara termometer dan alat pengukur kelembapan. Nah, jadi bergunanya termohigrograf ini dapat mengukur suhu dan kelembapan dalam satu waktu mekanis. Selanjutnya ada kelompok 8 yang memberikan materi pengukuran curah hujan dan evaporimeter. Untuk pengukuran curah hujan, saya akan membahas curah hujan dahulu. Curah hujan itu adalah jumlah air yang turun ke tanah dalam beberapa waktu, itu disebut curah hujan. Nah, maka dari itu pengukuran curah hujan ini berguna untuk mengetahui seberapa banyak air hujan yang jatuh ke permukaan tanah dalam beberapa periode. Dan ada evaporimeter. Nah, evaporimeter ini berhubungan dengan penguapan ya. Penguapan itu adalah suatu zat yang dari cair wujudnya menjadi gas, itu namanya uap air dan disebut penguapan. Nah, evaporimeter ini adalah alat untuk mengukur air yang menguap di sebuah misal panci, atau biasanya kalian masak air kan selalu airnya menguap ke atas. Nah, untuk dibuatnya evaporimeter ini untuk berguna mengukur uap air yang terjadi. Baik, mungkin itu saja dulu, dan mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaklumin, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.